rekan-rekan, jumpa lagi dengan Bima Kartika Channel. Kali ini kita berada di situs Pecinan Raos. Kita bersama Bapak Gatot Hartoyo sebagai sesepuh atau sebagai narasumber yang nanti akan menjelaskan tentang apa itu yang dinamakan prasasti Ujung Galuh. Langsung saja untuk pertanyaan rekan-rekan kemarin yang penasaran kira-kira di mana letaknya Bandar Ujung Galuh, bukti-buktinya seperti apa saja, nanti kita tunggu penjelasan dari beliau. Oke, selamat siang Bapak Gatot. Selamat siang. Selamat siang. Ini Kalian. untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan subscribe kemarin, ada yang japri ke saya lewat Facebook, lewat Messenger, lewat banyak yang penasaran. Sebenarnya Ujung Galuh itu nama apa sih, Pak? Terus letaknya di mana? Itu dari kerajaan apa dibangunnya, sampai istilahnya pusat keramaian atau masa keemasannya sendiri itu pada zaman apa, dan berhenti difungsikan atau dinonaktifkan itu pada zaman berapa. Bandar Ujung Galuh ini lebih tepatnya itu di mana, Pak Gatot? Ya. Jadi mengenai Bandar Ujung Galuh itu yang sekarang dan sudah lama menjadi ramai pembicaraan, di mana situs titiknya bandar itu. Nah, sesuai dengan fakta sejarah, di bukti-bukti yang ada bahwa Bandar Ujung Galuh itu dibuat pada zaman Empu Sendok, kerajaan Medang ya. Empu Sendok menjadi raja atau maharaja kerajaan Medang itu pada tahun 851 Saka, atau kalau dihitung Masehi 929 Masehi. Dia membangun Bandar Ujung Galuh. Nah, dan pada zaman Airlangga, jadi bibit dari Sendok, itu direnovasi bandar itu menjadi bandar internasional. Ada pun titik letak Bandar Ujung Galuh itu sesuai dengan Prasasti Kamalagian atau Prasasti Klagen yang terletak di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Itu satu bukti bahwa Bandar Ujung Galuh tidak jauh dari situ. Sebetulnya Prasasti Klagen atau Kamalagian itu merupakan satu prasasti yang memberikan informasi, memberikan berita kepada kita daripada generasi sekarang ini, bahwa itu saat peresmian dari penyelesaian suatu proyek raksasa yang disebut dengan proyek Maharaja. Proyek ini untuk membentuk bangunan, membuat bendungan, membendung sungai, dan Ujung Galuh itu merupakan bagian dari proyek itu. Makanya dalam prasasti itu yang disebutkan tanda tangan Maharaja Airlangga. Airlangga itu kalau stempel, tanda tangan stempelnya itu Garuda Muda. Pada bulan Kartika tahun 1929, itu 1959. Tahun 1959 Saka, bulan Kartika. Itu Masehnya 10 November tahun 1037. Itu peresmian, pembukaan, dan mulai difungsikannya Bandar Ujung Galuh yang merupakan bagian daripada proyek besar Maharaja, jadi membuat bendungan Waringin Sapta. Nah, bendungan Waringin Sapta akhirnya disebut juga bendungan Maharaja. Itu proyek raksasa. Nah, itu satu bukti bahwa Bandar Ujung Galuh itu terletak di Kaliporong. Di Kaliporong, sepanjang Kaliporong. Itu bukti pertama. Peresmian pembukaan
proyek pembukaan apa itu namanya Bandar Ujung Galuh dan Bendungan Pening Sabta itu di Klagen, desa Klagen, desa Trokondo, dusun Klagen, tidak jauh dari Kaliporong, tidak jauh dari Kaliporong. Nah, kita sekarang ini berada di Pecinan Raos ya, itu jarak dengan Klagen itu kurang lebih ya 20 kilo. Antara Klagen dengan Kaliporong itu cuma ya beberapa kilo aja. Nah, itu satu bukti bahwa Ujung Galuh itu satu bandar yang terletak di Kaliporong, di satu titik di Kaliporong. Tadi saya jelaskan lebih lanjut. Dan disebutkan di situ nama Ujung Galuh dalam Prasasti Kamalagian itu disebut 3 kali. Dan nama Klagen ya, atau Kamalagian itu disebutkan sampai 10 kali dalam prasasti. Prasasti itu merupakan satu batu endesit atau batu kali yang tingginya itu 2 meter lebih. Nanti bisa pada pemirsa bisa ditayangkan bagaimana prasasti Kamalagian. Nah, itu bukti pertama bahwa Bandar Ujung Galuh terletak di Kaliporong. Yang kedua, bukti kedua. Tadi saya sebutkan bahwa Bandar Ujung Galuh itu dibuat pada zaman Empu Sendok, dari 100 tahun sebelum Erlangga. Empu Sendok membangun pusat kerajaan di lereng timur, ya, lereng timur tenggara timur laut dari Gunung Penanggungan. Di kaki gunung, di lereng timur tenggara timur laut Gunung Penanggungan. Nah, itu istana atau keraton dari kerajaan Medan yang dibangun oleh Empu Sendok, yang sekarang terletak di desa Jedong, Kota Mas, ya, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Jarak dari keraton yang dibangun oleh Empu Sendok di desa Jedong Kota Mas ini hanya 1 kilometer dari ke Kaliporong. Nah, bagaimanapun juga yang namanya kerajaan pada masa itu, jadi abad ke-6, tahun 500 tahun 1951, tahun 929 Masehi. Itu yang namanya kerajaan atau negara itu lain dengan negara sekarang. Sekarang state ya, state itu lain. Kalau dulu itu yang disebut negara itu negara kota, dari polis. Dari semua di dunia ini, seperti Romawi kuno, Yunani, Makedonia, Athena, Sparta, Persia, sampai abad 10 yang namanya kerajaan itu polis, ya kota, ya negara, itu namanya polis. Nah, demikian juga Empu Sendok itu merupakan polis, jadi kerajaannya itu ya kota itu, walaupun wilayahnya seluruh Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, tapi pusat kerajaannya itulah tempat tinggal raja sekaligus penduduk. Dan namanya kerajaan otomatis harus lengkap. Empu Sendok harus melihat jauh ke depan secara perspektif. Harus ada bandar, harus punya bandar, punya pelabuhan. Maka dibangunlah 1 kilometer dari keraton itu Kaliporong. Ya, dibangun Bandar Ujung Galuh. Nah, dalam prasasti disebut bukan Ujung, Bujun, Pak ya. Ujung Galuh. Oh. Ya, dalam prasasti Ujung Galuh. Nah, itu bukti kedua. Saya letakkan di belakangnya urutannya kan Empu Sendok, Erlangga, tapi sebagai bukti keberadaan Bandar Ujung Galuh itu kan saya balik Kamalagian dulu prasastinya, baru Prasasti Suki atau Prasasti Nurang. Ini bukti kedua. Nah, bukti ketiga, di dekat bandar ini, di dekat Kaliporong, di dekat keraton ini, Kaliporong ini, itu ada desa namanya Bandar Asri. Persis yang sekarang masuk wilayah Mojokerto, Bandar Asri, wilayah Kabupaten Mojokerto. Tapi di sebelah utara Sungai Porong, dan di sebelah selatannya ada desa Kembang Asri atau Kembang Asri. Nah, jelas nanti ada fotonya, jadi ada desa Bandar Asri. Nah, berarti bukti ketiga bahwa ini bandar. Titik pertama
pertama Pusendok membuat bandar itu ya di situ, bandar asli itu. Tidak ada sepanjang Kali Porong Kalimas nama desa yang namanya bandar, tidak ada, kecuali bandar asli dan kembang asli atau kembang asli. Itu kita lihat babak-babakan. Coba kalau kita selusuri Kali Porong di sekitar bandar asli, banyak babakan dari batu merah. Babakan ngerti ya? Untuk turunnya orang dari kapal ke daratan. Babakan. Sekarang dermaga gitu Ya, ya. semacam itu ya. Nah, selanjutnya dari bukti-bukti itu ditambahi lagi catatan Cina dan catatan Portugis. Sebab dua bangsa ini setiap kali ke Nusantara, ke negeri kita, selalu membuat catatan. Catatan Cina pada zaman dinasti Yuan. Dinasti Yuan itu orang bingung, Yuan itu yang mana? Ada dinasti Mongol. Itu dinasti Mongol itu. Jadi Cina pada zaman dinasti Yuan, ya dinasti Mongol itu namanya Yuan. Yaitu Laksamana Chenggu itu pernah memberangkatkan kapal untuk menghadap Maharaja Majapahit. Zaman Majapahit itu, ini sudah zaman Majapahit. Lantas di dalam anak buah Chenggu namanya Mahua. Mahua itu mau sekarang juru tulis, sekaligus wartawan. Mahua penulis. Dia membuat catatan, namanya Ying Yai Singlan. Ying Yai Singlan itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia laporan Samudra. Jadi Tengku tadi setelah mengembara di Samudra, dia lapor pada kaisar. Waktu itu kaisarnya Obedai itu belikan. Belikan itu nama aslinya Obodai. Itu anak ketiga dari Genghis Khan. Obodai namanya ya. Terus gelarnya Ubulaika, dia lapor. Nah, di catatan yang dibuat oleh Mahua yang namanya Ying Yai Singlan itu menerangkan bahwa Bandar Ujung Galuh ini dekat dengan, itu zaman Majapahit ya, dekat dengan peninggalan leluhur Majapahit. Wah, ini jelas berarti dekat dengan Erlangga, dekat dengan Jolotundo, dekat dengan Jedong. Jadi Majapahit itu membangun bandar, disebutkan oleh Mahua ini bahwa bandar ini dekat dengan petilasan atau istilahnya sekarang makam atau perabuan. Itu leluhur Majapahit, berarti Erlangga dan Pusendok. Ini jelas. Nah, dari bukti-bukti ini jelaslah bahwa Bandar Ujung Galuh dibuat pertama di Kali Porong, tepatnya di bandara sini. Nah, selanjutnya bukti lagi, kita sekarang berada di Pecinan Raos, desa dusun Pecinan Raos, desa Carat, Kecamatan Jopol, Kabupaten Pasuruan. Nah, di sini ini penduduk aslinya bisa kita lihat. Penduduk asli dari asli bumi, tapi dari mata bisa kita lihat. Kirinya di mata, bahwa dia itu ada darah Mongol, darah Cina. Itu kelihatan seluruh penduduk Pecinan Raos ya. Bahkan berkembang sampai ke Kecamatan Porong. Maaf ya, Magetan punya tetangga, namanya Mbak Parsia. Nah, ini dari Pecinan Raos, coba lihat matanya. Bandingkan dengan Inul. Maaf ya, penyanyi Inul yang terkenal. Bandingkan sama-sama dari sini. Mbak Inul dulu lahir di Gempol, Mbak Parsia di Gempol. Lihat wajahnya, matanya persis. Nah, itu semua. Ini diakui oleh penduduk sini bahwa memang mereka ribuan tahun yang lalu dia peranakan Cina Mongol. Berarti masih ada darah Mongol. Nah, ini yang disebut di dalam buku Nagara-Kartagama bahwa Raden Wijaya ini sebelum dia melawan, memberontak ya kepada Raja Kediri yang menyerang Singosari itu, Jayakatwang, dia diberi hadiah sebidang tanah di Terik untuk tempat berburu yang aja dipakai untuk menyusun kekuatan melawan. Ini selalu berhubungan dengan penduduk Pecinan Raos. Tidak diterangkan bahwa Raden Wijaya banyak berhubungan dengan komunitas Cina di Kali Porong. Dan di sini di Pecinan Raos ini, sehingga ini proaktif, pro dengan konsep Raden Wijaya yang setelah Wijaya disebut Raja Jayawardhana. Dia berhubungan terus, sehingga kedatangan pasukan Mongol mau menyerang Kediri, terus Singosari mau diserang. Ini sudah berbicara informasi kepada kelompok
bukti bahwa memang Ujung Galuh di situ. Oh, gitu Pak. Karena Cina itu kan pedagang. Nah, di dalam Prasasti Kamalagya itu salah satu baitnya itu menyebutkan Manarahu sama Samangkuni tekarikan para payawang ring Mangala Banda Ri Ujung Galuh. Jadi banyak ya, para pedagang dari Dwipantara, Rim Dwipantara, itu luar negeri, dari Cina, Arab, dia datang untuk berdagang atau mencari nafkah. Jadi yang disebut dengan Mangala Banda itu kan masih kita pakai kadang-kadang. Makanya disebut Prasasti Kamalagya itu bertulisan Jawa kuno dan berbahasa Jawa kuno. Lalu para sejarawan mengatakan dengan bahasa Sanskrit, Sanskerta ya, dengan tulisan Pallawa atau Putra Negara. Tapi lebih tepat lagi kalau disebut dengan bahasa Jawa kuno dan tulisan Jawa kuno. Karena kata-kata yang masih kita pakai. Yang namanya Mangala Banda itu mencari nafkah. Dari semua bangsa luar yang datang ke tanah air kita itu mencari nafkah, mencari makan, mencari kehidupan yang layak. Karena dia tidak punya. Nah, itu lewat Bandar Ujung Galuh ini. Nah, mereka disebut Samanunten Ring Ujung Galuh. Dia bertempat tinggal sampai sekarang berkembang. Iya. Di mana-mana dari Ujung Galuh ini disebutkan Mangala Banda Ring Ujung Galuh, ada lagi Samanunten Ring Ujung Galuh. Jadi mencari nafkah dulu dan menetap di situ. Nah, ini satu bukti juga, bukti yang keempat bahwa Ujung Galuh mencari nafkah. Lantas kelima ada pecinan raos. Ini ada dua pala. Belakang kita ini ada nih dua pala, sepasang dua pala. Jadi patung raksasa besar, ini patung itu. Ya, jadi dalam penelitian bahwa yang dibangun oleh kerajaan yang direnovasi oleh Erlangga menjadi bandar internasional ya, Dwipantara. Jadi kalau Nusantara itu Indonesia sekarang kan, Dwipantara di luar negeri. Nah, direnovasi pada zaman Singosari, kerajaan Kertanegara. Ujung Galuh juga dijadikan bandar perang, bandar militer. Nah, pada waktu ekspedisi Pamelayu itu membangun atau membuat kapal perang itu di Kaliporong, sebenarnya Kaliporong, ratusan ribuan kapal perang itu ekspedisi Pamelayu, sehingga lawan tidak bisa mendeteksi bukan di laut, sembunyi di Kaliporong. Oh, iya. Dari sini dia mereka berangkat menyerang Pamelayu itu, ekspedisi Pamelayu ke Kalimantan, Sulawesi sampai ke Sumatera sampai ke Vietnam dan sebagainya dari sini di Pamelayu. Jadi pada zaman Kertanegara, Singosari, bandar ini dijadikan bandar perang. Nah, pada zaman Majapahit dikembangkan oleh Raden Wijaya sampai seluruh Kalimas, Kaliporong, sampai seluruh lembah hilir di atas ini adalah Ujung Galuh. Seluruhnya Surabaya. Jadi tidak salah kalau Surabaya mengatakan Ujung Galuh, tidak salah juga, tidak salah. Karena pada zaman Majapahit Ujung Galuh ini dikembangkan sampai Kalimas, seluruh Sidoarjo, Surabaya, sebagian Mojokerto dan sebagian Pasuruan. Nah, sangat gamblang, sangat jelas untuk penjelasannya Pak Gatot. Jadi Ujung Galuh itu memang di sekitaran Kaliporong, dan di sini di belakang kita ini ada patung Dwarpala. Nah, biasanya kalau patung Dwarpala itu pintu gerbang Pak Gatot ya, pintu gerbang. Dan pada zaman Majapahit Bandar Ujung Galuh ini dikembangkan sampai besar, sampai Surabaya, sampai Kalimas. Jadi nggak salah kalau memang ada rekan-rekan menganggap bahwa Bandar Ujung Galuh pasti larinya ke Surabaya. Itu memang ada benarnya. Cuma yang lebih awalnya Bandar Ujung Galuh itu ya sekitaran Kaliporong ini, sekitaran ini Pak ya. Sepanjang Kaliporong. Sepanjang ya. Kaliporong di sekitaran Pecinan ini. Pecinan Raos. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Bapak Gatot Hartoyo tentang Pecinan Raos atau tentang awal mula atau tempat awal mula Bandar Ujung Galuh. Untuk
Jangan lupa subscribe channel ini, Bima Kartika Channel, biar semakin update tentang sejarah, khususnya sejarah kerajaan, sejarah kebesaran bangsa kita masa lampau, sejarah tentang leluhur kita. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tetap semangat, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Salam Bima Kartika.